Saya senang mengamati langkah Nasdem dalam pemilu kali ini. Sebelumnya, berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa khusus untuk Pilpres 2024, Surya Paloh sebenarnya ingin menaikkan pertaruhannya di dalam politik. Kalau selama ini, sejak Nasdem berdiri, mereka selalu saja hanya ada dalam barisan pendukung dan pengusung dari partai-partai besar lainnya. Nasdem belum menemukan momentum yang tepat untuk menaikkan namanya ke tempat yang lebih tinggi menjadi partai penguasa. Seperti PDI Perjuangan contohnya. Dalam 2 kali pemilu, yaitu tahun 2014 dan 2019, Nasdem memang menunjukkan kenaikan suara. Tahun 2014 dalam pemilu pertamanya, Nasdem sudah meraih hampir 7% suara di tingkat nasional. Dan di tahun 2019, suara Nasdem naik menjadi 9% suara. Berbeda jauh dengan Demokrat yang lebih duluan ikut pemilu. Tetapi setiap pemilu suara mereka turun terus. Tetapi naiknya suara Nasdem dalam 2 kali pemilu itu belum membuat Surya Paloh selesai dengan ambisinya. Ambisi terbesar Surya Paloh adalah menjadi kingmaker dalam percaturan politik nasional. Surya Paloh adalah politikus senior yang sudah bergelut di dunia ini sejak lama dan bisa bertahan dalam perubahan catur politik mulai dari masa Orde Baru sampai ke masa reformasi. Dan kemampuan adaptasi inilah yang membuat Surya Paloh berhasil pelan-pelan membangun kerajaan bisnis, media, dan politiknya sampai sekarang. Jadi bisa dibilang, dalam menentukan langkah-langkah caturnya untuk menuju ke puncak, Surya Paloh nggak bisa dianggap enteng. Apapun akan dia lakukan asal ambisinya tercapai. Cara-caranya pun tentu sulit ditebak oleh orang biasa yang tidak mampu berpikir sevisioner Surya Paloh dalam mengejar tujuannya. Seperti cara Surya Paloh dalam menggait Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Langkah ini tentu mengejutkan banyak orang karena Surya Paloh dikenal sebagai nasionalis kelas berat dan menolak apapun yang berkaitan dengan paham-paham yang ingin menjadikan negeri ini negeri agama. Apalagi di tahun 2017, Nasdem menjadi pendukung berat Ahok di Pilgub DKI dan medianya berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok garis keras di lapangan. Tapi saya mencoba memahami langkah Surya Paloh yang bisa dibilang tidak populer ini. Buat saya, terlepas dari saya setuju atau tidak, langkah Surya Paloh ini adalah langkah cerdik untuk menaikkan nama Nasdem ke puncak percaturan politik nasional ini. Surya Paloh jelas paham kalau Nasdem belum punya kader yang bisa mereka jual ke depan. Mau dukung Ganjar Pranowo? Lah, Ganjar kan kadernya PDI Perjuangan. Nanti kalau Nasdem dukung Ganjar dan tiba-tiba PDI Perjuangan memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo, Nasdem bisa melongo. Mau dukung Prabowo Subianto juga nggak mungkin. Kan Prabowo punya Gerindra. Jadi jalan satu-satunya buat Nasdem supaya mencuri perhatian adalah dengan mendukung Anies Baswedan. Cara Surya Paloh dengan mencuri start dalam mendukung Anies ini juga patut diacungi jempol. Sebagai 3 besar calon presiden potensial, Anies tentu didekati oleh beberapa partai oposisi seperti PKS dan Demokrat. Dan Anies tentu juga melihat itu sebagai peluang untuk mendapatkan suara. Tetapi, apalah artinya PKS dan Demokrat kalau nggak ada partai lain yang bisa bergabung mendukungnya? Suara PKS dan Demokrat kalau digabung itu saja tidak cukup untuk mendapatkan 1 kursi calon presiden. Dan disinilah Surya Paloh bermain dan menyalip di tikungan. Dia tahu disinilah Nasdem memainkan perannya. Dengan menggait Anies Baswedan, maka Surya Paloh punya 2 keuntungan. 1, dia punya kartu as yang akan dia mainkan di akhir tujuan untuk negosiasi dengan PDI Perjuangan. Dan 2,
Dia mengendalikan PKS dan Demokrat yang hanya punya Anies sebagai sandaran. Cuma apakah langkah Nasdem ini akan membuatnya memenangkan pertarungan atau justru tenggelam karena orang melihat Nasdem sekarang sudah bermain politik identitas? Kita lihat langkah-langkahnya ke depan. Tapi apapun, saya senang melihat cara Surya Paloh dan Nasdem bermain kartu politiknya. Dan saya menunggu langkah-langkah selanjutnya sambil seruput kopi tentunya. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.